Selamat pagi. Senang sekali saya hari ini, Dewi Galus Suciani, bisa diundang untuk berdiri di sini dalam seminar nasional dengan tema Agroinovasi Muda, Menyongsong Ketahanan Pangan Berkelanjutan untuk Indonesia Emas. Sebelum itu, mohon maaf ini saya nggak terlalu kelihatan. Mungkin saya ke depan nggak apa-apa ya? Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah tema yang sangat relevan untuk dunia kita seorang landscape architect, seorang praktisi di bidang lingkungan dan arsitektur lanskap, yaitu tentang edible landscape, lanskap pertanian berkelanjutan, lanskap pertanian perkotaan oleh anak muda untuk optimalisasi lahan dan juga ketahanan pangan. Di sini semuanya dari landscape ya, atau mungkin dengan fakultas yang lain? Campur. Oh ya, campur. Oke. Dengan bidang arsitektur lanskap. Nah, judul pemaparan hari ini adalah lanskap pertanian perkotaan untuk ketahanan pangan. Utamanya terkait itu. Di mana edible landscape sendiri bukan sekedar tren berkebun dari rumah. Walaupun namanya edible, bisa dimakan, tetapi merupakan pendekatan dalam bidang landscape yang mengintegrasikan antara fungsi estetika, fungsi ekologi sosial dan pangan dalam satu ruang landscape yang sama. Jadi melalui materi ini kita akan melihat bagaimana landscape tidak hanya berperan sebagai ruang visual, ruang rekreatif, tetapi juga berkontribusi dalam sistem produksi pangan skala mikro untuk ketahanan pangan perkotaan. Siap semua? Kok sedih kayaknya? Ayo senyum, hadap sini semua. Ya, next. Ini operator. Untuk slide selanjutnya, minta tolong operator. Nah ini, isu pertanian perkotaan dan ketahanan pangan. Salah satu yang menjadi masalah kita selama ini adalah terkait urbanisasi atau lanskap kota, di mana urbanisasi berarti adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, cukup signifikan. Yang mana itu berarti adalah akan terintegrasi dengan kebutuhan pangan dan juga kebutuhan ruang. Nah, dari data BPS itu terdaftar bahwa sekitar 287,6 juta jiwa itu merupakan penduduk kita saat ini per September 2025 dengan angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dari tahun ke tahun itu mencapai 2,8 juta. Nah, ini bisa kita bayangkan semuanya bahwa dengan penduduk yang tinggi itu pasti akan berdampak kepada kebutuhan pangan dan kebutuhan ruang yang cukup signifikan. Next. Selanjutnya untuk isu perkotaan dan ketahanan pangan. Ini yang paling belakang kelihatan ya? Oh ya, oke. Nah, dari pertumbuhan penduduk ini tentu saja kebutuhan pangan dan kebutuhan ruangnya cukup tinggi, di mana itu nanti akan berpotensi untuk mengancam ketahanan pangan kita. Padahal ketahanan pangan itu adalah cirinya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lokal dan juga secara mandiri sehingga harga-harga itu tetap stabil, tetap lumrah kalau dalam bahasa Jawa ya. Nah, padahal dengan isu-isu tersebut potensi masalah pangan perkotaan pun juga akan tinggi. Seperti misalnya harga-harga pertanian yang cukup fluktuatif, harga-harga barang pokok yang cukup fluktuatif. Selanjutnya adalah harga lahan yang tinggi, ketergantungan pangan dari luar. Nah, ketergantungan pangan dari luar ini akan berdampak kepada rantai distribusi yang panjang. Sekarang mungkin kita mulai bisa berpikir, gimana sih makanan bisa sampai ke tempat kita, seperti apa? Nah itu kita seharusnya sudah berpikir sampai sana. Rantai distribusi yang panjang ini akan berdampak kepada harga-harganya, harga-harga yang kadang naik, kadang turun ya. Sekarang ibu-ibu mestinya sudah mulai tahu cabai pun juga sudah harganya tinggi. Selanjutnya adalah akses pangan segar yang cukup sulit. Akses pangan segar, sehat, cukup sulit ketika rantai distribusi pangan itu semakin panjang. Nah, ini pasti akan berdampak kepada kesehatan yang nantinya akan juga berdampak di masa depan. Next.
Ini adalah isu lanskap perkotaan. Diagram-diagramnya menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang cukup masif, urbanisasi cukup tinggi, ini akan meminta atau membuat kita itu mulai terancam ruang untuk tumbuhnya. Nah, ketika ruang semakin butuh banyak, akhirnya akan ada dilema di dalamnya. Apakah ruang ini butuh dialihfungsikan dari lahan pertanian ataupun lahan hutan? Padahal ketika dari lahan pertanian yang dialihfungsikan, ini akan mengancam ketahanan pangan. Di sisi lain, jika lahan hutan itu yang dialihfungsikan, ini akan berdampak juga berpotensi kepada bencana hidrometeorologi. Seperti yang sekarang terjadi, pada lihat berita ya, di Aceh, Sumatera, nah itu kan juga merupakan dampak dari alihfungsi lahan ketika lahan hutan, lahan yang seharusnya ekologis, seharusnya ada ekosistem di dalamnya, jadi diubah menjadi lahan-lahan perkebunan, lahan-lahan sawit misalnya. Nah, jika tidak dikondisikan, itu akan berdampak kepada bencana meteorologi. Next. Nah, pertanian perkotaan pun juga merupakan hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena pertanian perkotaan juga memiliki tantangan-tantangan sendiri. Tantangannya tidak hanya terkait kepada iklim mikronya, tetapi juga kepada tantangan lahan kotanya. Harga yang saya jelaskan tadi cukup tinggi, harga yang masif. Selanjutnya adalah aksesnya pun juga cukup sulit kalau untuk perizinan dan lain-lain. Selanjutnya adalah tantangan di bidang lingkungan, tanah-tanahnya tercemar. Background saya seorang landscape arsitek, seorang praktisi. Jadi di pembangunan rumah itu pasti ada banyak sekali pencemaran lingkungan yang seharusnya tanah subur, topsoilnya diganti, topsoilnya diubah dari lahan yang seharusnya subur menjadi geragal-geragal, menjadi sirtu. Nah, seperti itu. Itu kan membuat pertanian pun juga tidak bisa tumbuh optimal. Tanah-tanahnya, lahan-lahannya untuk pangan menjadi tidak tumbuh subur. Selanjutnya adalah tantangan sosial. Tantangan sosial ini adalah perspektif kita dalam memaknai ilmu pertanian, dalam memaknai para petani. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan. Dengan background saya seorang dari Fakultas Pertanian, melihat hal-hal ini, fenomena-fenomena ini cukup menyedihkan. Kenapa? Kita melihat pertanian itu sesuatu yang rendah. Ngapunten nggih, sesuatu yang dianggap konvensional, tradisional. Padahal dari mana kita makan? Kalau enggak dari para petani. Dari mana kita hidup kalau bukan dari pertanian? Jadi tantangannya pun di pertanian perkotaan ini pun cukup sulit. Mulai tantangan lahannya, tantangan lingkungannya, bahkan tantangan sosial, tantangan mental kita. Next. Nah, ini adalah modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian ini merupakan solusi dari masalah-masalah yang terjadi tadi, masalah ketahanan pangan. Pertanian harus dimaknai sebagai sesuatu yang baik. Itu prinsip hidup saya. Pertanian itu jangan dimaknai sebagai sesuatu yang tertinggal, nggak boleh. Apalagi kita dari Fakultas Pertanian, haram hukumnya memaknai para petani sebagai seseorang yang tradisional tok gitu tok. Nah, jadi modernisasi pertanian ini adalah salah satu solusi untuk ketahanan pangan itu tadi. Melalui lahan-lahannya harus produktif, bagaimana kita memikirkan lahan-lahan itu harus efektif, efisien, memproduksi sesuatu yang bermanfaat, begitu. Teman-teman mahasiswa ngeh ya dengan apa yang saya maksud. Kalian dari Fakultas Pertanian, harusnya kalian lebih memiliki jiwa para petani itu tadi. Jadi salah satu adaptasi di bidang pertanian yang tujuannya bagaimana kita menghasilkan lahan yang produktif, efektif, efisien. Luasannya terbatas tetapi produktivitasnya tinggi, mampu memenuhi kebutuhan pangan kita. Lihat itu, orang-orang yang terkena bencana, setiap hari beritanya cuma kelaparan, setiap hari beritanya cuma kesulitan. Teman-teman saya banyak yang dari Aceh, ya bingung juga gimana dan lain-lain seperti itu. Kasihan mereka. Jadi ayo kita sebagai seorang petani milenial ya, petani-petani muda, ayo kita lebih memperhatikan bagaimana pertanian ke depannya. Terus kemudian bagaimana produktivitasnya harus stabil, berkelanjutan, seperti itu. Next.
Selamat datang di modernisasi pertanian. Ayo kita coba bedah materi ini dalam kajian dalam kacamata seorang landscape architect. Next. Nah, ini adalah modernisasi pertanian. Itu bisa dilihat ada greenhouse-nya. Jadi tanaman-tanaman tertentu yang mungkin kurang sesuai dengan iklim mikro itu bisa tumbuh dengan baik, dengan cantik. Kita mengkondisikan lingkungannya. Nah, itu kan salah satu dari modernisasi pertanian. Wujud nyatanya seperti itu. Terus ada kemudian sprinkler, garden tower. Garden tower itu bagaimana kita mengembangkan pertanian menjadi sesuatu yang vertikal tapi tetap produktif. Di lahan depan rumah misalnya, seperti itu. Next. Nah, ini adalah mekanisasi pertanian. Kita memodernisasi pertanian, berarti jangan cuma orang nanem pakai tangan dan lain-lain ya nggak apa-apa, tapi ayo kita lebih bisa berpikir lebih keras lagi, lebih ngoyo lagi dalam berpikir memikirkan pertanian kita dengan mekanisasi pertanian, dengan aeroponik, hidroponik, itu kan banyak juga yang sudah dilakukan. Next. Nah, salah satu produk dari modernisasi pertanian yang dari tadi saya diskusikan dengan kalian itu adalah edible landscape. Tanaman produktif pangan dalam desain lanskap. Next. Nah, mengapa edible landscape? Mengapa solusinya itu edible landscape? Selama ini kita itu kan memaknai landscape hanya taman. Itu yang menyedihkan ketika saya keluar dari kampus. Orang kenal arsitektur lanskap, kenal arsitek lanskap itu cuma, oh alah, tukang taman. Enggak, Rek. Landscape itu enggak seperti itu. Landscape itu selama ini dimaknai cuma sebagai taman, cuma sebagai display keindahan, sesuatu yang cantik tok, yang buat dilihat tok. Cuma dimaknai sebagai tanaman hias. Setiap hari cuma ngomongin ekologi, keberlanjutan, padahal enggak. Landscape itu lebih dari itu. Dan pertanian selama ini cuma sawah, produktivitasnya, panennya, pangan tradisional. Nah, enggak. Dan edible landscape yang kita bahas ini merupakan irisan dari dua aspek itu. Aspek lanskap, aspek pertanian. Kita bisa dapat dua-duanya dari edible landscape. Jadi merupakan taman produktif pangan untuk ketahanan pangan yang jadi masalah tadi. Estetika dapat, ekologis dapat, dan sustainable, berkelanjutan. Monggo lanjut. Next. Nah, edible landscape ini merupakan perencanaan dalam bidang lanskap kaitannya dengan tanaman-tanaman pangan. Jadi tanaman pangan ini menjadi objek utama, menjadi pemeran utama, pemeran penting dalam edible landscape. Jadi nggak cuma dilihat, nggak cuma cantik, tetapi juga bisa produktif memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Selanjutnya. Nah ini, edible landscape, tanaman produktif pangan dalam desain lanskap. Next. Ini salah satu desain-desain yang bisa dilakukan, bisa kita lakukan dalam edible landscape. Tanaman-tanaman produktif dalam raised bed misalnya, dalam planter-planter terbuka misalnya, planter-planter kecil depan rumah. Nah itu adalah salah satu wujud aktualisasi kita di bidang landscape untuk edible garden. Nah terus ini ada tanaman rambat, ini kan kelihatan ya, tanaman rambat produktif pangan sebagai climbers. Tanaman rambat yang bisa kita gunakan paling melati Belanda, liang liu, Quisqualis indica, sirih gading itu paling ya tanaman-tanaman seperti itu. Enggak apa-apa, tapi ada opsi lain kok kalau kita pengen sesuatu yang lebih dari taman kita, dari lanskap kita. Pakai apa? Pakai tanaman pangan. Next. Nah ini, itu ada kacang-kacangan, terus kemudian ada sayur-sayuran, itu kan juga bisa digunakan. Sebenarnya desain lanskap itu ya mengintegrasikan itu tadi, kebutuhan pangan, kebutuhan estetika. Jadi masalah yang harus diselesaikan solusinya dalam desain. Nah kita bisa menggunakan tanaman-tanaman itu, rooftop konsepnya edible, kombinasi sayur dalam raised bed. Jadi setiap hari bisa dipanen, papilionaceae itu kan kacang-kacangan, sumber protein.
Sumber protein biar apa? Biar kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar keindahan. Next. Nah ini model desain vertical garden. Ada vertical gardennya, focal point. Yang anak landscape paham focal point ya? Yaitu anggu-anggu berarti paham. Yang enggak anggu-anggu ini yang dipertanyakan. Jadi focal point itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam desain. Biasanya apa? Pohon-pohonan. Biasanya apa? Bunga-bungaan. Nah itu kita bisa pakai tabulam pot, jeruk yang cantik, tanaman-tanaman buah yang menarik. Nah itu bisa kita gunakan dalam desain edible garden. Next. Nah ini salah satu desain yang pernah digunakan, itu ada raised bed-nya, ada tanaman-tanaman sayurnya. Enggak cuma tanaman sayur, bisa mungkin serap-serap seperti lili, peace lily misalnya, Spathiphyllum walisi itu kan cantik. Itu mungkin bisa dikombinasikan dengan serap-serap edible tadi, sayur-sayur yang bisa dipanen. Terus kemudian itu ada vertical garden, vertical gardennya berisi tanaman pangan. Next. Nah ini manfaat dari edible garden tadi, dari edible landscape, itu ada manfaat ketahanan pangan, ekonomi, dan lingkungan. Tidak perlu dijelaskan detail, dari bahasa-bahasanya kalian pasti sudah paham ya. Paham, kalau ekonomi pasti menghemat belanja ya, seperti itu. Kalau dari ekonomi pasti menurunkan kos kita setiap harinya. Kalau dari ketahanan pangan pasti jelas kita bisa mendapatkan makanan sehat dari sana. Kalau dari segi lingkungan pasti ada ekologis, estetika itu jelas. Dan selanjutnya adalah peningkatan biodiversitas dan memperbaiki iklim mikro yang di rumah kita, di lingkungan kita. Iklim mikronya juga jadi lebih cantik. Iklim mikronya juga lebih sejuk, lebih adem, begitu. Next. Nah, ini edible landscape. Konsep dari edible landscape adalah bagaimana tanaman pangan menjadi bagian utama dalam desain. Jadi kalau desain nggak cuma sekedar utilitasnya apa, unity-nya bagaimana, harmonisasinya seperti apa, konsep warnanya bagaimana, tapi juga fungsinya. Nah, di taman edible garden, landscape ini harus multifungsi dari berbagai fungsi masalah yang kita punya tadi, dia bisa menjadi solusinya. Harus ada integrasinya, tanaman hias, tanaman pangan. Bahkan kalau kalian lebih jauh lagi tentang landscape, itu ada rain garden misalnya. Tanaman yang khusus untuk menyimpan stok air, agar air kita selalu bagus. Terus ada estetika jelas, kaitannya sama landscape, pasti nggak jauh-jauh dari estetika. Produktivitas utama, pangan, dan mandiri. Artinya mendorong produksi pangan mandiri di rumah dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok mikro. Next. Nah ini yang selama ini digunakan, gambarnya kurang kelihatan ya. Itu sebenarnya tanaman Antigonon leptosus itu loh. Tanaman Antigonon yang warnanya pink, kadang ada yang warnanya putih. Tanaman hias. Nah itu biasanya digunakan sebagai climbers dan barrier rumah gitu misalnya. Pergola, tanaman-tanaman pergola, contohnya itu. Terus ada Lee Kuan Yew, Vernonia elliptica. Kalau kalian mungkin apa ya, Lee Kuan Yew itu kan nama orang, enggak, itu nama tanaman juga. Vernonia elliptica itu ada, biasanya digunakan sebagai serap-serap rambat. Next. Ini yang selama ini kita gunakan, pohon hias, kelor Afrika, itu sebagai focal point. Kamboja, kalau di situ ada Bismarckia. Bismarckia itu tanaman palem. Ya cuma dilihat toh, tapi kita bisa kok lebih dari cuma sekedar dilihat. Taiwan Beauty sebagai serap. Ya selama ini ya itu aja. Tapi pasti bisa lebih lagi. Next. Nah ini contoh-contoh tanaman edible, tanaman yang bisa dimakan, bisa digunakan, tetapi juga bisa sebagai elemen taman, softscape dari taman kita. Itu ada tanaman sayur sebagai climbers, bisa juga untuk barrier, gantikan Antigonon leptosus tadi misalnya, gantikan si tanaman air mata pengantin tadi. Terus ada juga itu bunga telang.
Hipomoea sebagai climbers dengan bunga berwarna biru. Dan setahu saya ketika saya dulu mempelajari etnobiologi hutan, bunga talang ini pun juga bisa sebagai obat, berpotensi sebagai obat. Dibuat teh itu mengobati beberapa penyakit yang saya juga agak lupa, soalnya sudah bertahun-tahun yang lalu. Itu digunakan oleh masyarakat-masyarakat adat tertentu untuk etnobiologi di kawasan hutannya mereka. Next. Nah ini ada stroberi. Stroberi kan cantik. Tanaman-tanaman yang konsep tamannya mungkin konsep tropis, bisa ditambahkan tanaman ini. Stroberi misalnya. Terus kemudian ada mangga. Itu mangga Irwin. Warna ungunya cantik, menarik. Oh, yang di sana nggak kelihatan. Yang sisi sini kelihatan. Ungunya kelihatan. Next. Nah ini ada passiflora. Banyak kok tanaman yang bisa kita gunakan. Nggak melulu tanaman harus Lee Kuan Yew, nggak melulu harus sirih gading. Banyak sekali yang bisa kita eksplor dari tanaman pangan. Next. Ini ada jeruk, jeruk dalam tabulam pot. Lahan-lahan kecil, lahan-lahan minimalis bisa diaplikasikan tabulam pot ini. Tetap ada konsep-konsep unity-nya, harmoninya, warnanya. Jeruk kan warnanya gonjreng, cocok untuk vokal point. Jeruk kan warnanya oranye, warnanya kuning itu. Terus ada leci, ada mangga juga. Next. Nah ini yang tadi saya bilang itu ada rosemary. Rosemary kecil-kecil, serap-serap kecil bisa menggantikan seperti Taiwan Beauty. Seperti bakung. Itu bisa digantikan dengan serap-serap yang bisa dimanfaatkan secara pangan, secara obat. Selanjutnya, yuk. Nah ini, edible landscape dengan teknologi-teknologi pendukungnya. Balik lagi ke yang tadi, pertanian itu bukan sesuatu yang tradisional tok. Banyak kok yang bisa kita ambil. Hidroponik misalnya, itu kan pakai mesin. Vertikultur misalnya, itu kan juga pakai alat. Mekanisasi pertanian jalan di sana. Terus ada lagi irigasi tetes, drip irrigation, itu memudahkan kita. Jadi nggak harus pertanian itu sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang panas, capek, jelek, enggak. Pertanian itu cantik. Next. Nah, meskipun demikian, tantangannya pun juga nggak kalah banyak. Kalau kita bikin edible garden, ini mungkin kalau edible garden kalau di Jawa itu biasanya dimaknai sebagai pekarangan. Di Indonesia itu ada Profesor Hadi Susilo Arifin, itu profesor pekarangan rumah di Indonesia. Itu banyak sekali, kalian bisa lihat jurnal-jurnal beliau, penelitian-penelitian beliau kaitannya dengan edible garden, dengan pekarangan rumah. Nah ini tantangannya keamanannya pertama. Edible garden itu kan kita nggak cuma cantik, tapi juga dikonsumsi, dimakan. Artinya apa? Harus sehat. Ilmu pertanian masuk di sini. Ilmu pertanian harus digunakan di sini. Jangan melulu pakai kimia. Nanti ada residunya. Pestisida pun juga tertentu. Jangan asal pakai pestisida. Yang penting kutu putihnya hilang. Yang penting kutu kebulnya hilang. Enggak. Itu nanti kalian makan. Jadi nanti harus diperhatikan residu-residunya. Terus ada tentang pemilihan tanaman yang tepat. Ini yang sering kali salah. Orang-orang seringnya tahu tanaman itu ya pokoknya ditanam, ada cahaya matahari, disiram, dipupuk, selesai. Enggak. Tanaman itu jauh jauh dari itu. Jadi lebih ke manusia. Manusia pun juga enggak selalu cocok kan ditempatkan di satu wilayah. Manusia juga butuh penyesuaian adaptasi. Harus tahu mana tanaman yang cocok untuk teras misalnya, untuk intensitas matahari pagi misalnya, untuk area terbuka misalnya. Nah, di situ harus cocok di sana. Terus ada lagi konsistensi perawatan. Nah, ini yang sering kali bahkan di dunia praktisi, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah keluar dari kampus, itu sudah sering kali konsistensi perawatannya itu hilang. Yang penting nanem, yang penting konstruksi, selesai. Enggak. Justru setelah konstruksi itu tantangannya banyak di sana. Perawatannya seperti apa, biar tanamannya cantik, biar tanamannya menarik, itu bagaimana, tumbuh sehat. Percuma nanem kalau nggak sesuai, nggak dirawat, mati paling. 3 bulan nggak sampai, sudah tinggal namanya toh. Oh dulu pernah nanam ini. Itu seringkali orang-orang Surabaya itu melakukan itu.
bangun-bangun tok, nggak dirawat, akhirnya apa? Rusak, terbengkalai, sia-sia. Jadi edible landscape ini bukan sekedar tanaman cantik yang bisa dimakan, tetapi sistem pangan mikro. Nah, ini yang digarisbawahi. Edible garden itu sistem pangan mikro yang menuntut standar keamanan, standar konsistensi perawatan, dan pengetahuan pengguna. Nah, ini pengetahuan pengguna, peran kalian nanti di sana. Peran kalian sebagai anak-anak muda itu nanti di sana, di edukatornya. Ayo kalian orang-orang berilmu, kalian orang-orang yang tahu, yang paham, harus dikembangkan. Jangan cuma jadi untuk diri sendiri, percuma, nggak manfaat ilmu kalian. Jauh-jauh ke sini, jauh-jauh di kampus, terus cuma dibuat untuk diri sendiri, ya buat apa? Biar lebih manfaat lagi, sharing ke orang lain. Next. Nah, ini tips untuk perawatan. Biasanya orang kota, Malang ini kan tergolong kota yang sibuk, walaupun mungkin katanya belum sesibuk Surabaya, Jakarta, dan lain-lain. Tapi ya sudah termasuk orang yang kota yang sibuk. Apa-apa serba cepat, apa-apa serba padat. Nah, untuk yang sibuk, edible garden pun bisa kok dikondisikan. Dengan apa? Ya, misalnya desainnya low maintenance, low effect, high impact. Jadi pakai tanaman-tanaman yang cocok tadi. Ketika tanamannya sesuai, tanamannya pas, penempatannya jelas dan pas, itu pasti maintenance-nya lebih mudah lagi. Ya kalau misalnya kayak orang, kalau orang ditaruh di tempat yang pas, yang tepat, pasti dia lebih produktif, ya seperti itulah. Jadi kalau tanaman ditempatkan di tempat yang sesuai, yang pas untuk dia, nah itu nanti akan tumbuh dengan optimal, tumbuh dengan baik, seperti yang kita inginkan. Selanjutnya ada pemilihan tanaman tepat dan tahan banting. Nah, milih tanamannya juga harus yang tahan banting. Kalau kalian super sibuk, kalau kalian sibuk nggak sempat ini itu dan lain-lain, ya berarti pemilihannya harus tahan banting. Oh, tanaman jenis ini, misalkan kangkung. Kangkung itu kan bandel, nggak gampang ini, nggak gampang rusak. Bandel juga dari hama penyakit, manajemen hama penyakitnya gampang. Nah, itu bisa digunakan dulu. Terus kemudian ada pemupukan praktis dan aman. Nah, ini yang tadi pernah saya bilang tadi. Jadi residunya juga kecil. Kemungkinan untuk keracunannya pun juga kecil. Terus kemudian konsisten. Konsisten ini di perawatan kan tadi. Nah, tapi kalau di edible ini juga sebenarnya konsisten untuk pemanenan. Jadi kalau nggak dipanen, saya pernah punya edible garden nggak pernah dipanen. Akhirnya semeraut gak karu-karuan. Jadi harus konsisten, kapan harus tanam, kapan harus rawat, dan juga kapan harus dimanfaatkan, dipanen itu tadi. Nah, jadi sistem pangan mikro yang menyatu dengan gaya hidup. Jadi disesuaikan, kalian jadwalnya kalau pagi apa, mungkin nyiram dulu, mungkin ngurusi taman dulu, nah itu harus disesuaikan. Menyatu dengan gaya hidup, jangan terus bikin taman, wah aku nggak bisa ini, ngerumat ini nggak bisa kesulitan, ya jangan dirumat yang itu, begitu. Next. Ini pertanyaan besarnya, kenapa sih dengan anak muda? Kenapa harus anak muda yang harus dikasih tahu materi ini? Ya karena kalian itu punya potensi yang banyak, perannya banyak. Sebagai inovator itu bisa dilihat di layar, sebagai inovator, edukator, penggerak untuk masyarakat. Ayo, misalnya kalau misalkan himpunan arsitektur lanskap biasanya punya divisi sosial. Divisi sosial misalnya bikin edible garden. Saya dulu pernah bikin salah satu kampung di Bogor. Kayaknya sampai sekarang masih ada edible garden itu. Beberapa kali kepala desanya juga ngechat, teh kalau misalkan nanam ini gimana ya? Nah, itu ada. Banjarnegara juga pernah. Nah, itu jadi kalian sebagai orang-orang muda, penggerak masyarakat, biar mereka tertarik untuk edible garden ini. Ya diedukasi aja dikit-dikit gitu. Ya insya Allah kalau misalkan konsisten itu sampai saya bikin di sana itu sekitar 2017 sampai sekarang orangnya beberapa kali masih chat. Orang-orangnya dari kelompok petaninya masih sering komunikasi. Jadi mohon maaf Ibu Dewi, waktunya 3 menit lagi nggih. Oh iya, sorry, panjang ya. Nah, jadi edible landscape ini adalah ruang aktualisasi para anak-anak muda dengan keilmuan lanskap, keilmuan pertanian untuk bisa
berbagi ilmu dan berkontribusi untuk masa depan pertanian. Next. Nah, ini plan paletnya. Umur tanaman yang tadi saya jelaskan. Terus kemudian intensitas cahaya matahari. Next. Nah, ini umur tanaman, tanaman-tanaman sayur itu kan umur-umurnya cenderung pendek. Itu bisa dimanfaatkan dulu. Next. Agak cepat aja, nanti kita banyak diskusi lebih detail di forum diskusinya ya. Nah, ini adalah diagram zonasi cahaya, intensitas cahaya yang tadi saya bilang. Jadi nggak semua harus panas full, malah ada yang butuh teduh. Nggak semua harus gelap, malah ada yang butuh panas full seperti buah-buahan itu. Next. Nah, ini intensitas cahaya mataharinya, cabai-cabean itu jelas berbeda sama kangkung. Ya, setiap tanaman punyalah karakter masing-masingnya. Next. Ini tips media tanamnya, media tanam pun harus diperhatikan, jangan pakai geragal yang tadi saya bilang. Next. Ini strukturnya bagaimana kita kalau merencanakan sebuah taman untuk dikonsumsi. Next. Ini konklusinya ini. Jadi adaptasi di modernisasi pertanian. Nah, kemudian adalah dengan edible garden yang digunakan untuk mengoptimalkan lahan untuk ketahanan pangan. Next. Nah, ini. Pertanyaannya mulainya dari mana? Nah, mulainya dari itu. Bisa dilihat kita harus mengenali lahan kita. Jangan sampai lupa ilmu inventarisasinya. Inventarisasi, analisis, sintesis, dan seterusnya itu sesuatu yang harus kalian pegang sebagai seorang landscape architect. Next. Ini kemudian ada salah satu tipsnya lagi, join grup berkebun. Kalau saya punya komunitas berkebun sendiri di Botani Land tadi, itu kita setiap hari diskusi tentang tanaman. Ada selalu yang tanya, Kak, tanaman saya seperti ini gimana ya? Kak, tanaman saya seperti itu gimana ya? Kak, tanaman saya kok gini? Desain yang cantik seperti apa? Nah, itu bisa di grup-grup komunitas edukatif seperti ini. Termasuk mahasiswa-mahasiswa biasanya kan, ini kalau rencanakan taman seperti ini ya? Apa pertimbangannya? Nah, itu ada. Next. Nah, sudah. Jadi, arsitektur lanskap dalam sistem pangan kota adalah untuk memaksimalkan ketahanan pangan berkelanjutan untuk untuk Indonesia emas. Jadi ayo kita berjuang bersama, mahasiswa pertanian, landscape kalian sama, punya porsi yang sama untuk Indonesia emas berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Nanti ayo diskusi bareng, diskusi bersama yang seru, jadi jangan ngantuk-ngantuk, yang belakang kayaknya udah mulai ngantuk. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.